Oke, anak-anak, selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Eh, Semuanya sehat? Oke, sehat. Eh, Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, eh, terlebih dahulu kita bersyukur kepada Yang Maha Kuasa dan kita berdoa seturut keyakinan kita masing-masing. Kita berdoa. Amin. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu saya memperkenalkan diri dulu ya. Perkenalkan, nama saya Matius Kulan, NIM 19311 057. Nah, sebelum kita masuk dalam pembahasan materi, terlebih dahulu saya absen dulu ya. Absennya berjalan saja, jadi ketua kelasnya jalankan saja absen sambil saya tunggu, dan saya akan menjelaskan sedikit materi. Nah, materi kita pada pagi hari ini yaitu memahami pengertian perubahan iklim dan pemanasan global. Nah, berbicara tentang perubahan iklim dan pemanasan global itu dua-duanya dalam istilah bahwa kian hari kian terkenal. Nah, perubahan iklim merupakan perubahan yang signifikan pada iklim, seperti suhu udara yang average hujan selama kian hari waktu 30 tahun atau lebih. Nah, dalam perubahan iklim ini sangat memerlukan, atau pada saat perubahan iklim ini mempunyai atau sering mengalami cuaca yang berkepanjangan. Nah, kemudian perubahan iklim juga dapat menyebabkan perubahan pola dan intensitas. Nah, intensitas selama ini kemungkinan pada saat hujan atau musim kemarau itu biasanya berkepanjangan. Bentuk perubahan berkaitan dengan perubahan kebiasaan cuaca atau perubahan pemanasan terjadi cuaca yang menjadi penyebab utama perubahan iklim, yaitu perubahan pemanasan global. Nah, ketika terjadi perubahan iklim, maka akan juga mempengaruhi ke pemanasan global. Nah, apa itu pemanasan global? Apakah Anda yang tahu, siswa, apa itu pemanasan global? Oke. Pemanasan global itu merupakan meningkatnya suhu rata-rata atmosfer
bumi dan lautan atau pemanasan global juga dapat mengakibatkan curah hujan yang tinggi. Nah, ketika terjadi pemanasan global itu maka juga akan terjadi curah hujan yang tinggi. Nah, biasanya terjadi puting beliung atau hujan yang sangat deras, maka mengakibatkan banjir atau bencana. Nah, kegagalan atau yang sering terjadi ketika pemanasan global yang terjadi misalkan di kampung-kampung, biasanya terjadi itu kegagalan panen. Nah, mengapa ketika kegagalan panen itu terjadi? Ketika terjadi banjir, maka tanaman misalkan padi, nah, setelah tanam padi datang banjir, maka petani gagal panen. Nah, kemudian hilangnya tumbuhan karang. Hilangnya tumbuhan karang juga seperti begitu yang terjadi pada tanaman, misalkan kena banjir atau bencana gitu. Kemudian kepunahan berbagai spesies, sehingga pelapisan ozon pada atmosfer bumi. Nah, dalam pemanasan global ini saya memberikan salah satu contoh ketika terjadi dalam masyarakat, contoh perluasan penyakit karena suhu bumi. Penyakit misalkan penyakit malaria. Nah, penyakit ini ketika ada suhu bumi yang terjadi yang lebih hangat, dapat mempengaruhi kesehatan manusia dan menular pada saat penyakit yang mereka hadapi dengan meningkatnya curah hujan, maka penyakit yang terbawa air cenderung menyebar ke bumi, seperti contohnya seperti penyakit malaria, itulah yang sering sekali menular. Nah, sampai di sini ada yang mau tanyakan atau yang belum dipahami? Oke, sudah pahami. Oke. Kita lanjut ke materi yang berikut, yaitu tentang jenis-jenis penyebab perubahan iklim. Nah, iklim berubah itu secara terus-menerus. Nah, karena interaksinya antara komponen-komponen dan faktor-faktor eksternal itu seperti erupsi vulkanik, variasi sinar matahari, dan faktor-faktor disebabkan oleh kegiatan manusia, seperti misalnya
penggunaan lahan dan penggunaan bahan bakar fosil. Nah, ketika semuanya itu terjadi, maka terjadilah juga itulah yang menyebabkan perubahan iklim dan pemanasan global. Nah, lalu apa itu faktor yang menyebabkan perubahan iklim dan beberapa faktor yang menyebabkan perubahan iklim? Nah, ada yang tahu? Nah, oke. Faktor yang mempengaruhi atau jenis penyebab perubahan iklim itu yang pertama itu efek gas rumah kaca. Nah, apa itu efek rumah kaca? Ketika rumah kaca ini bukan dibilang rumah terbuat dari kaca semua, namun dalam pembahasan materi kita ini mengapa dikatakan efek gas rumah kaca, karena ketika matahari yang sinar matahari mengenai atau sebuah kaca dalam rumah itu, maka terjadi perubahan atau ketika terjadi perubahan iklim dan pemanasan global. Nah, kemudian yang berikut itu pemanasan global. Nah, kemudian kerusakan lapisan ozon. Nah, kemudian kerusakan fungsi hutan, kemudian gas buang industri. Nah, faktor-faktor inilah yang akan terjadi ketika atau faktor-faktor inilah yang akan pengaruhi terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global. Seketika semuanya ini faktor terjadi atau jenis-jenis ini terjadi, maka terjadilah juga perubahan iklim atau pemanasan global. Dan kemudian nantinya dari perubahan iklim yang menjadi secara terus menerus juga menimbulkan dampak tersendiri bagi kehidupan masyarakat. Nah, apa saja itu? Ada yang tahu? Oke. Yang pertama itu curah hujan tinggi. Nah, seperti yang dibahas tadi bahwa ketika terjadi curah hujan yang tinggi, maka masyarakat pun sangat susah untuk bertani, atau ketika curah hujan itu tinggi, maka terjadilah banjir, maka masyarakat sangat sulit untuk bertani. Nah, kemudian musim kemarau yang berkepanjangan. Nah, ketika musim kemarau yang berkepanjangan, nah misalkan sinar matahari yang sangat panas dan terjadi musim kemarau yang berkepanjangan, maka disitulah muncul perubahan iklim dan pemanasan global, maka dapat mengakibatkan masyarakat susah bertani. Nah, kemudian peningkatan volume air akibat pencairannya sedih.
tutup. Kemudian terjadi bencana alam angin puting beliung. Nah, seperti saya katakan tadi bahwa ketika perubahan iklim terjadi itu, maka sangat mempengaruhi kepada masyarakat setempat ketika misalkan terjadi hujan puting beliung, maka sering terjadi bencana atau apa segala macam. Sering kita dapat itu. Nah, kemudian berkurangnya sumber air. Nah, ketika musim kemarau berkepanjangan, nah terjadilah di situ juga berkurangnya sumber air. Nah, ketika itu terjadi, maka masyarakat pun sangat sulit untuk kebutuhan air untuk dipakai dalam setiap kehidupan. Mungkin sampai di sini materi. Ada yang mau ditanyakan atau ada yang kurang pahami? Oke, sudah paham semua? Oke. Absennya oh ya sudah absen. Kemudian kalau tidak ada yang bertanya, saya akan kasih tugas. Nah, tugas ini saya akan bagi kelompok. Saya bagi kelompok menjadi 4 kelompok. Nah, kelompok 1 itu saya kasih tugas, coba tuliskan pengertian terjadinya perubahan iklim. Nah, itu. Yang kelompok 2, coba jelaskan apa saja itu perubahan global. Nah, yang kelompok 3, coba tuliskan dan jelaskan jenis-jenis penyebab perubahan iklim. Dan kelompok 4, faktor yang atau dampak yang terjadi pada perubahan iklim dan pemanasan global dapat mempengaruhi masyarakat. Nah, tugasnya saya tunggu 5 menit. Ya, tugasnya saya tunggu 5 menit. Jelaskan. Kerjakan sekarang. Oke. Sudah 5 menit ya. Tugasnya sudah dikumpul. Nah, sampai di sini untuk pertemuan kita, dan untuk materi ini saya akhiri. Dan sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, kita menutup dengan berdoa menurut keyakinan dan kita masing-masing. Oke, amin. Saya cukupkan sampai di sini. Sampai bertemu pekan depan, dan terima kasih.